Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari Arnold Jawa Tengah Channel dalam acara Wisdom Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar Bapak Ibu? Hari ini kita sudah ada di bulan Februari. Mungkin Anda berkata, wah cepat sekali ya, kita baru masuk di bulan Januari, saya sudah Februari lagi. Ya Bapak Ibu, memang kondisi hari ini adalah kondisi yang menarik Bapak Ibu. Anda kerja setiap hari, Anda beraktivitas setiap hari, Anda mungkin tidak merasa bahwa ini sudah bulan Februari. Bapak Ibu, di bulan Februari adalah waktu yang indah sekali untuk Anda belajar. Saya mengerti bahwa Bapak Ibu, kita terus belajar tentang firman Tuhan, kita terus mengerti kehendak Tuhan dari waktu ke waktu yang membawa Bapak Ibu dan saya semakin dekat dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih banyak Anda sudah memberikan doa, daya, dan dana bagi kami. Kami percaya itu adalah sebuah anugerah Tuhan yang harus kita kembangkan dan terus kita perlakukan untuk barang kerajaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda bisa terus belajar firman Tuhan. Saya mengerti bahwa dalam banyak peristiwa, ini ada banyak peristiwa hari ini Bapak Ibu, di muka bumi ada banyak peristiwa. Kalau Anda melihat juga Trump boleh naik menjadi presiden, dan kemudian dunia sedang digoncang dengan banyak hal, dan ada banyak malapetaka yang terjadi. Ini baru bulan Februari, sudah banyak yang terjadi. Saya tahu bahwa kita memasuki zaman yang akhir, waktu yang terakhir di mana situasi muka bumi ini menjadi kurang aman sepertinya bagi Anda dan saya. Tapi Bapak Ibu tidak usah takut, karena Anda dan saya kita adalah prajurit-prajurit Tuhan. Engkau dan saya ditugaskan Tuhan untuk pergi menginjil. Semua yang kau perlukan, semua yang kau kerjakan, yang kau butuhkan, Tuhan yang mengatur bagi Anda dan bagi saya. Bapak Ibu, anugerah Tuhan limpah. Saya mengerti bahwa hari ini Anda bersukacita, saya juga bersukacita. Marilah kita terus mengejar hal yang indah. Kita terus mengejar waktu yang baik. Sebab Tuhan datang segera. Firman Tuhan ya dan amin. Saya percaya Bapak Ibu, Anda boleh terus belajar dan kita akan menemukan Tuhan yang benar. Tuhan Yesus Kristus, pemilik kerajaan sorga dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari Arnold Jawa Tengah Channel dalam acara Wisdom Tuhan berkati berlimpah-limpah. Hari ini kita belajar mengenai sebuah konsep dalam Yunani, sebuah hal yang menarik kalau saya katakan Bapak Ibu. Bukankah Anda mengerti bahwa Abraham pernah mendapat janji Tuhan, barang siapa memberkati Abraham akan diberkati, barang siapa mengutuk Abraham akan dikutuk. Bapak Ibu teringat dengan firman ini? Nah, satu hal yang menarik kalau saya mengerti tentang konsep pemberkatan Abraham ini juga masuk ke dalam konsep reciprocity. Jadi kebalikannya akan terjadi. Suatu hal itu, sebuah hal yang engkau buat ada seorang Yahudi, akan terjadi dalam hidupmu, gitu ya. Kalau engkau memberkati anak cucu Abraham, kau akan diberkati. Tapi kalau engkau mengutuk anak cucu Abraham, engkau akan dikutuk. Nah, pola ini menjadi satu kesaksian yang baik bagi iman percaya orang percaya. Tetapi dengan adanya perjanjian baru, Bapak Ibu, kita kan masuk orang percaya itu bukan PL, Bapak Ibu. Dari PL masuk kepada PB. Kita ada di PB sekarang. Waktu kita ada di PB, konsep berkat Abraham itu mendapatkan reciprositas. Satu pembalikan. Jadi, apa yang dibuat atas keturunan Abraham, engkau akan alami, tetapi nanti di akhirnya menjadi pemulihan dari Tuhan terjadi, sehingga engkau akan diperbarui menjadi lebih indah dari sebelumnya. Bagaimana Pak ceritanya? Jadi, apabila satu orang mengutuk Abraham atau keturunannya, maka menurut Alkitab, ayatnya, orang itu akan terkutuk. Tetapi Tuhan akan memakai konsep yang di sini, yang dikutuk ini, supaya dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena perjanjian baru. Anda akan melihat dalam satu kisah ini, Bapak Ibu. Kita buka Alkitab dulu. Dalam Genesis 12. Dalam Kejadian ke-12, saya akan bagikan bagi Bapak Ibu Saudara, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, namanya masih Abram, belum Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi pertama bangsa yang besar. 2, memberkati engkau. 3, serta membuat namamu masyhur. Yang keempat, engkau akan jadi berkat. 5, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau.
Karena mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ada 7 berkat yang turun atas Abraham dan keturunannya. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Nah, dari firman ini, cerita itu berlangsung. Tetapi kalau Anda membuka kitab PB dimulai dari kitab Matius. Dalam kitab Matius, yang pertama, ada sebuah silsilah. Silsilah itu bagus sekali, Bapak Ibu. Ditulis dalam bahasa Ibrani. Ini kan bahasa yang ditulisnya pakai bahasa Yunani, Bapak Ibu. Ya, kitab Matius otomatis pakai apa? Ya kemungkinan Matius pakai bahasa Ibrani, tetapi kemudian dialih bahasa ke dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu adalah lingua franca yang beredar di muka bumi, dan sekarang itu yang kita pakai dalam Matius ini. Nah, dikatakan di sini, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Biblos Geneseus Yesus Kristus, wios David, wios Abraham. Bapak Ibu, kisah ini kalau Anda melihat ditulis dalam bahasa Yunani. Bapak Ibu mengerti bahwa budaya Yunani masuk dalam budaya Yahudi. Pertama, pagan-pagan menghancurkan bait suci. Kemudian semua buku yang dibentuk dalam bentuk kitab suci itu dirusak dan dihabiskan dan dibakar. Pola-pola penyembahannya semuanya bentuknya pagan. Pola bentuknya adalah bentuk berhala Yahudi dihancurkan dan Yunani masuk. Pola pikir Yunani yang lebih modern. Orang Yahudi dipandang salah dan dihancurkan, dihabiskan. Dan kemudian Yerusalem dihancurkan, dibakar, di-restore. Dan tempel yang ada di Yerusalem itu dihabiskan. Pola pikir Yunani itu menguasai seluruh muka bumi dan juga sampai menguasai Romawi. Pola pikir itu dihabiskan oleh Yunani dan Yunani berkuasa hari itu di atas tanah orang Yahudi. Kita melihat satu hari raya Hanukkah. Ya. Hanukkah. Pada hari raya Hanukkah, memang hari itu terjadi satu pemberontakan dari orang Yahudi sehingga konsep pagan Yunani dikalahkan. Itu hari Hanukkah yang dirayakan oleh Tuhan Yesus ya Bapak Ibu. Tapi Hanukkah ini merupakan sebuah perayaan yang besar. Karena mengingat bagaimana orang-orang Yunani hari itu ditahan oleh orang Yahudi. Sehingga bait suci yang dihancurkan orang Yunani bisa dibangun kembali dan ditahbiskan kembali. Ada mujizat dalam Hanukkah tersebut. Prinsip bahwa apa yang kau buat terhadap anak keturunan Abraham pasti terjadi atasmu, terjadi dalam hal ini. Bapak Ibu, di dalam Matius 1 ayat 1, seperti saya bacakan, bahwa Tuhan Yesus inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kenapa ini bisa terjadi kembali? Bapak Ibu, Yunani menghabisi orang-orang Yahudi. Firman Tuhan katakan, kalau engkau lakukan kepada anak cucu Abraham seperti A, maka engkau akan mengalami A. Tetapi Tuhan mengubah semua ini. Melalui konsep Yahudi yang menyebar ini, yang luas, Tuhan memakai pola-pola penginjilannya itu mengambil kendaraan dari orang Yunani. Bapak Ibu, satu hal yang menarik, pertanyaannya bagus. Kenapa Tuhan Yesus lahir di zaman Romawi sedang berkuasa? Kenapa Tuhan Yesus tidak lahir pada zaman Yunani, zaman Persia, atau zaman Babel, atau kenapa harus menunggu sampai Romawi terus harus naik, meninggi, membesar, dan kemudian itu menjadi patokan supaya itu dipakai Tuhan Yesus? Ini sederhana Bapak Ibu. Tuhan melihat satu posisi di sini.
waktu orang Romawi ada, konsep Romawi itu penuh dengan pola pikir Yunani. Konsep Romawi membawa pola pikir pagan Yunani dan diubahkan lagi ke dalam pola pikir Romawi sehingga meluas di seluruh muka bumi. Waktu Roma sedang Pax Romana kemana-mana, Tuhan memakai kondisi itu untuk penyebaran Kristen secara luas. Bapak Ibu, hari ini peristiwanya luar biasa. Dalam Roma 8:28, kita percaya bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita minta, kita tidak sanggup minta selain oleh Roh Kudus yang mengajar Bapak Ibu dan saya berdoa. Yang terjadi hari itu adalah pola pikir Yunani membawa kitab suci menyebar ke muka bumi. Kalau Anda bertanya sama saya, bahasa apa yang dipakai? Firman Tuhan mengatakan bahasa Ibrani diubah ke dalam lingua franca bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani ini berkembanglah semuanya menjadi bahasa yang disebut sebagai lingua franca, bahasa internasional, bahasa Yunani. Itu sebabnya kenapa Alkitab menyebar dengan cepat sekali. Bahasa Yunani adalah bahasa yang penting bagi penyebaran Alkitab. Oleh karena Yunani ini, maka semua kesaksian, semua pewahyuan, semua isi Alkitab diterima di muka bumi oleh orang-orang di segala bangsa. Bapak Ibu, apakah merupakan hal yang kalau kita melihat apa hal ini masuk akal? Sebuah kondisi, satu pola pikir yang berusaha menghancurkan Yahudi dipakai oleh Tuhan sehingga Alkitab bisa menyebar sampai seluruh muka bumi. Bapak Ibu, hari ini adalah peristiwa yang penting. Tuhan bisa memakai hidup Anda. Anda mungkin mengira bahwa kenapa hal ini menimpa saya? Kenapa hal ini buruk terhadap saya? Tetapi Tuhan bisa mengubah. Ingat, Tuhan adalah sosok. Tuhan adalah tokoh yang mengubah hidup manusia. Tidak ada orang di muka bumi ini bisa hidup di luar Tuhan. Tuhan bisa mengubah segala sesuatu itu menjadi baik, menjadi lebih bagus. Dan ingat, satu kondisi itu yang terjadi dalam firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hari ini kalau Anda mengira, kenapa aku mengalami ini? Anda harus berpikir, Anda harus berdoa. Sebab sebetulnya dalam hidup ini, ada banyak yang Tuhan buat, yang akan diubah hidupmu. Sehingga hidupmu ini adalah milik Tuhan, dan itu berkembang sesuai keinginan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, prinsip Yunani diridim, ditobatkan, diubahkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Yunani berubah, Yunani dipakai oleh Tuhan untuk berkembang. Padahal kita tahu Yunani adalah yang menghancurkan orang Yahudi, menghancurkan tempel, menghancurkan pola pikir orang Yahudi. Yunani adalah musuh dari orang Yahudi, tetapi Tuhan pakai Yunani untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini, kalau Anda melihat kisah ini, adalah kisah yang menarik sekali Bapak Ibu. Terpujilah nama Tuhan, karena hari ini Tuhan juga membuat dalam hidup Bapak Ibu hal-hal yang kecil-kecil, hal yang menengah, yang besar, yang seperti engkau lihat, sebetulnya Tuhan sedang berkarya dalam hal-hal tersebut. Anugerah Tuhan limpah lebih dari cukup. Hari ini kita bersuka cita karena Tuhan telah membuat satu perkara sehingga kehidupan di muka bumi ini, penyelamatan, kehidupan, keberlangsungan, Tuhan yang melakukannya bagi Anda dan bagi saya. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.